Perkenalkan, nama saya Dika Syukur Kristiani Harefa, mahasiswa Universitas Terbuka Medan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya melakukan percobaan tentang jenis dan bentuk gelombang pada mata kuliah Praktikum IPA di SD. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat, membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan materi atau zat. Berdasarkan mediumnya, gelombang ada dua, yaitu yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang yang memerlukan medium ya untuk merambat, contoh, bunyi, ombak, air, gelombang gempa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, contoh, cahaya, gelombang radio, atau sinar X. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang tali, gelombang air, dan gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang bunyi, gelombang pada pegas atau selingki. Nah, percobaan yang saya lakukan adalah percobaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal berikut ini. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menunjukkan perbedaan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Selanjutnya, kita akan menjelaskan arah getaran dan arah rambat gelombang pada kedua jenis gelombang tersebut. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini adalah benang, kabel, selingki, dan karet gelang. Kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu percobaan gelombang transversal tegak lurus. Pertama, letakkan selingki di atas lantai yang datar, lalu dua orang memegang kedua ujung selingki, kemudian rentangkan selingki tetapi jangan terlalu kencang. Salah satu orang menggerakkan ujung selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Saat selingki digerakkan ke kanan dan ke kiri, tampak gelombang merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Bagian selingki bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, membentuk pola seperti puncak dan lembah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang air, dan gelombang cahaya. Percobaan kedua yaitu gelombang transversal dengan penanda karet gelang. Pertama, rentangkan selingki di lantai dan pegang kedua ujungnya. Kemudian, letakkan karet gelang di bagian tengah selingki sebagai penanda satu titik pada pegas. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Perhatikan gerakan karet gelang di tengah selingki. Karet gelang bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti arah getaran namun tidak berpindah tempat secara keseluruhan. Sementara itu, gelombang merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal memiliki arah getar yaitu pada gerak karet gelang yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Titik-titik pada selingki hanya bergetar di tempat, sedangkan energi gelombang yang berpindah dari satu ujung ke ujung lainnya. Pada percobaan ketiga, kita akan mengganti dengan kabel listrik. Rentangkan kabel listrik di atas lantai, lalu pegang kedua ujung kabel. Kemudian salah satu orang menggerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Kita dapat melihat ketika kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, tidak tampak adanya gelombang yang merambat sepanjang kabel. Kabel hanya ikut bergoyang di bagian yang digerakkan saja, tanpa membentuk pola puncak dan lembah seperti pada selingki. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua benda dapat menunjukkan gelombang transversal. Sifat elastis dan lentur diperlukan agar gelombang dapat merambat. Kabel listrik yang kaku tidak dapat menyalurkan gelombang yang baik, berbeda dengan selingki yang lentur dan ringan. Pada percobaan keempat, kabel listrik akan kita beri karet gelang di tengah. Pertama, rentangkan kabel listrik di lantai, kemudian letakkan karet gelang di tengah kabel sebagai penanda satu titik. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri dengan cepat beberapa kali. Saat kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, karet gelang di tengah kabel ikut bergerak, tetapi gelombang tidak merambat ke seluruh kabel seperti pada selingki. Gerakan hanya terlihat pada bagian yang digerakkan, sedangkan bagian tengah hingga ujung lainnya hampir tidak menunjukkan gelombang yang jelas.
Hal ini terjadi karena kabel listrik lebih kaku dan berat dibandingkan dengan selingki, sehingga energi getar tidak dapat merambat secara efisien di sepanjang kabel. Karet gelang hanya menunjukkan getaran lokal, bukan rambatan gelombang transversal. Percobaan yang terakhir adalah percobaan gelombang longitudinal. Pertama-tama, rentangkan selingki di lantai. Kemudian, pegang kedua ujung selingki oleh dua orang. Lalu salah satu orang menggerakkan ujung selingki ke depan dan ke belakang secara cepat. Saat ujung selingki digerakkan maju dan mundur, terlihat bagian-bagian selingki yang merapat dan meregang. Bagian rapatan dan regangan tersebut merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Perhatikan arah gerakannya. Usikkan selingki yang maju mundur searah dengan arah rambat gelombang. Artinya, arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatan gelombang pada selingki. Hal ini terjadi dari pola rapatan dan regangan yang merambat sepanjang bekas. Contoh gelombang longitudinal di kehidupan sehari-hari adalah gelombang bunyi. Dari percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya, sehingga membentuk pola puncak dan lembah seperti gerakan naik turun atau kanan kiri pada selingki. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya yang ditandai dengan munculnya pola rapatan dan regangan.